Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai korupsi dan upaya pemberantasan anggota. Yang pertama ada Ayu Nur Fitrianti, yang kedua ada Belinda Nurmasari, yang ketiga ada saya sendiri Fitratina Diva, dan yang keempat ada Nida Fatria, dan yang terakhir ada Vio Afri Bintang. Baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian, ragam, dan hukum dari korupsi. Nah, korupsi ini secara bahasa adalah kata yang tidak ada dalam Al-Quran, hadis, maupun juga bahasa Arab. Nah, kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia ini merupakan bahasa serapan dari bahasa Belanda yang berarti curang dan jahat. Untuk secara istilah dalam KBBI, korupsi ini berarti lain sebagainya. Korupsi diartikan sebagai tindakan pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum, tetapi dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 2 ayat 1 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi seperti perusahaan keuangan negara atau perekonomian negara. Dari korupsi, caranya ada manipulasi, penyusupan, penyuapan, pungli, markup, dan pencairan dana publik secara terselubung dan tersembunyi. Untuk selanjutnya, ada bentuk-bentuk dari korupsi. Yang pertama, ada hulul atau penggelapan. Kata hulul sendiri secara bahasa adalah akhdhu syai' wa dassuhu fi mata'ihi, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya, menyembunyikan dalam hartanya. Yang kedua ada riswah, suap atau gratifikasi, hadis maupun ijma ulama. Nah, orang-orang yang menyuap disebut al-rashi, sedangkan orang yang mengambil atau menerima suap disebut al-murtashi. Sementara orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima dengan menambahi di suatu sisi dan mengurangi. Ketiga ada sarikoh atau pencurian. Secara etimologis berarti akhda ma'aluhu khufyatan wahilatan, atau suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain. Nah, tindak pencurian ini merupakan salah satu bentuk dari pidana korupsi. Karena apa? Karena pada hakikatnya korupsi adalah mencuri uang negara, uang perusahaan, uang organisasi, atau uang orang lain tanpa alasan yang sah. Adapun yang termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Yang keempat ada khianat atau kecurangan. Khianat ini adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Ungkapan khianat ini juga digunakan untuk seseorang yang melanggar atau mengambil pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah. Korupsi dalam pandangan Islam. Nah, semua kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan sebuah dosa yang besar, karena dampak negatifnya bukan hanya bagi pelaku yang bersangkutan, tetapi juga menimpa pada bangsa dan negara.
Hukum bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukannya. Nah, hukum lain bagi koruptor adalah takzir penjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela atau tasyhir, serta penyitaan harta untuk negara hingga hukuman mati. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada motif-motif korupsi yang disebabkan dunia sebagai tujuan akhir, seseorang itu akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Yang kedua, ada sikap tamak dan serakah, maksudnya sikap serakahlah yang membuat seseorang tidak pernah puas untuk menumpuk kekayaannya. Yang ketiga, ada sikap konsumtif dan hedonis. Maksudnya dengan adanya sikap konsumtif dan hedonis ini, manusia tidak segan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta yang berlimpah. Yang keempat, ada pemahaman agama yang dangkal. Pelaksanaan ajaran agama ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sekaligus tidak mendalami maknanya yang terkandung dalam ibadah tersebut. Yang kelima, ada hilangnya nilai kejujuran. Selanjutnya, ada motif eksternal. Salah satunya yaitu adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Maksudnya, karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan atau terkadang justru atasan mengharuskan seseorang untuk berbuat korupsi. Yang kedua ada faktor budaya. Maksudnya dalam budaya kita biasanya seseorang akan dianggap bodoh bila memiliki jabatan penting tetapi tidak memiliki penghasilan lain selain penghasilan resminya. Yang ketiga ada faktor kebiasaan dan kebersamaan. Yang keempat ada penegakan hukum yang lemah. Maksudnya membuat para pelaku korupsi tidak jera dengan perbuatannya dan bahkan semakin parah sehingga membuat korupsi menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Selanjutnya, bahaya korupsi bagi kehidupan. Yang pertama ada bahaya korupsi terhadap individu. Yang pertama, pelakunya akan masuk neraka. Pemakaman barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Orang yang makan makanan haram kesadaran beragamanya sempit, dan pemakam harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Yang kedua, ada bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial yang kemudian generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa. Yang ketiga, ada bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, maka masyarakat akan menjadi masyarakat yang kacau. Yang selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintah dan pemimpin masyarakat yang tidak sah di hadapan masyarakat. Selanjutnya, ada bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuk, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana serta kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Yang terakhir, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Selanjutnya, upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama yaitu menumbuhkan budaya anti korupsi, budaya anti mencontek dan plagiasi. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Permasalahan yang hingga saat ini menjadi fenomena di sebagian kalangan mahasiswa berupa perilaku negatif seperti mencontek dan plagiasi yang merupakan bentuk ketidakjujuran yang kelak rentan memunculkan perilaku korupsi. Yang kedua yaitu
memegang teguh amanah. Amanah berarti jujur atau dapat dipercaya. Amanah dapat dibagi menjadi 3 macam, antara lain pertama, amanah manusia terhadap manusia, yaitu semua aturan Tuhan berupa melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Kedua, amanah manusia kepada orang lain, yaitu dengan mengembalikan titipan kepada pemiliknya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia keluarga, kerabat, dan manusia secara keseluruhan. Ketiga, amanah manusia terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.